Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Al-Alim Abuya, guru dan mursyid kita. Semoga senantiasa kita menjadi murid-murid yang benar, mendapatkan limpahan dan keberkahan beliau. Kepadanya dan Umi serta seluruh keluarga besar Abuya, para wali-wali Nanggro, para gubernur, para pakar-pakar tauhid tasawuf, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Imam Cik, Bapak Geci, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kami diperintahkan oleh Abuya untuk sedikit menyampaikan apa yang ingin disampaikan, bahwa ketahuilah ilmu tauhid tasawuf, ilmu tauhid sufi ini sampai pada waktu di mana Allah akan mencabut seluruh ilmu, maka disitulah ilmu ini akan hilang. Tetapi sebelum tiba waktu itu, apakah ilmu ini dicaci? Apakah ilmu ini disesatkan? Apakah ilmu ini dituduh, difitnah dan lain sebagainya? Ini tidak akan pernah hilang. Sudah berapa ratus tahun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat, tetapi nama dan ilmu beliau masih sampai hari ini. Sudah berapa ratus tahun Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan seluruh ulama-ulama sufi lainnya, tetapi ilmu ketasawufan dan kesufian itu masih tetap ada pada hari ini. Yang kita khawatirkan, yang kita sedihkan, yang kita takutkan adalah sosok orang yang di dalam dada beliau ada ketasawufan dan kesufian itu. Inilah yang paling kita khawatirkan. Apabila umur Abuya pendek, apabila Abuya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, mau kemana kita cari sosok itu, hadirin yang dirahmati Allah? Wali-wali Allah Ta'ala itu tetap akan ada di bumi ini, tetapi apakah itu ada pada tempat kita? Kita yang dekat-dekat dengan Abuya ini, inilah yang dicari oleh para ulama-ulama, yang dicari oleh ulama-ulama tua kepada Abuya, bukanlah ilmunya, tetapi cahaya ketuhanan, ma'rifat yang ada di dalam dada seorang wali Allah itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis sering kita mendengar al-ulama warasatul anbiya.
ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh nabi kepada ulama itu? Apakah ilmu? Tidak. Tetapi yang diwariskan kepada ulama itu adalah ghayatul ilmi wa samaratuh, adalah ujung daripada ilmu dan buah daripada ilmu, yaitu al-khasyatu wal ma'rifatu billah, adalah takut dan makrifat kepada Allah. Inilah yang dikatakan ulama pewaris Nabi, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang di dalam dadanya ada makrifat kepada Allah. Inilah ulama yang sebenar-benarnya. Khairul ilmi maka natil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang membawa kita takut kepada Allah. Maka musibah terbesar, musibah yang paling besar yang menimpa kita bukanlah matinya tubuh kita, bukan mati keluarga kita, bukan mati anak kita, tetapi musibah adalah mati rasa pada Allah. Hari ini semua orang berbicara tentang Tuhan, semua orang berbicara tentang Allah, tetapi rasa takut kita kepada Allah tidak ada, rasa cinta kita kepada Allah tidak ada, rasa dekat kita kepada Allah tidak ada. Maka inilah sebaik-baik guru, guru yang benar, guru yang sebenar-benarnya, sekedar mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada, tetapi guru yang mampu menghantarkan kita kepada Allah. Dan inilah yang kita cari, inilah yang kita harapkan, limpahan kasih sayang Abuya, sehingga hampir setiap malam kita berjaga. Untuk apa? Untuk mendapatkan limpahan kasih sayang Abuya. Karena di dalam batin Abuya itu ada kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tidak perlu kita ragukan lagi kebenaran daripada ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini. Secara logika, secara akal sehat kita, tidak mungkin Abuya sendiri mengangkat ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini, ditentang dari depan, ditentang dari belakang, ditentang dari kiri dan kanan, tetapi ajaran ini terus bercahaya. Kenapa? Karena di belakang Abuya itu ada wali-wali Allah. Man adza waliyan min awliyaillah faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menentang, barang siapa yang menyakiti seorang wali dari wali Allah, maka Allah akan menyatakan perang dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka inilah ruhani Tuan Syekh Abdul Qadir, ruhani para wali-wali Allah. Di mana ada kehadiran Abuya, di situ dipenuhi oleh para wali-wali Allah. Anda percaya atau tidak? Tapi yakinlah bahwa ruhani di mana-mana akan selalu mendampingi Abuya. Maka oleh karena itu,
tidak perlu kita ragukan, karena di dalam keterangan tasawuf mengatakan bahwa semakin seorang wali Allah itu dicaci dan dicela, semakin seorang wali Allah itu dituduh dan disesatkan, itu pertanda bahwa Allah telah meninggikan martabatnya. Bapak Ibu, bahwa kita pada hari ini, perjuangan yang dibawa oleh Abuya ini hampir sampai pada puncaknya, dan tantangan, tuduhan di mana-mana terus berkembang. Maka disinilah diuji keimanan dan keyakinan kita. Apakah kita orang-orang yang lari dalam berperang? Apakah kita orang-orang yang mukminin atau munafikin? Kita bersembunyi atau kita akan semakin terus memperjuangkan ajaran ini sampai titik darah terakhir kita. Maka kehadiran kita setiap malam ini bukanlah untuk kita membesarkan Abuya, tetapi kita mengharapkan kasih sayang dan cinta Abuya, karena di dalam batin beliau itu ada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, banyak kurang daripada yang lebihnya. Kita berharap semoga kita semua ini bisa menjadi murid-murid Abuya yang benar dan diakui oleh Abuya sebagai murid beliau. Karena murid yang benar bukanlah murid yang mengatakan bahwa saya adalah murid Abuya, tetapi murid yang benar adalah Abuya mengatakan bahwa dia itu adalah murid saya. Murid yang benar bukanlah murid yang dia mengatakan cinta kepada gurunya, belum benar. Tetapi murid yang benar adalah apabila kita telah diakui oleh Abuya sebagai muridnya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa senantiasa berkumpul dengan Abuya dari dunia ini sampai ketika sakaratul maut kita, sampai ketika dikubur kita, dan sampai kita dikumpulkan oleh Subhanahu wa ta'ala di bawah payung MPTT bersama Abuya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.